Sore teman-teman sekalian, kita akan membahas pemikiran Nietzsche dari sisi budaya. Nietzsche dikenal sebagai seorang filosof, tapi dia sebenarnya juga seorang filolog. Dia menulis disertasi tentang Yunani. Dia membaca dan menganalisis teks Yunani kuno. Bagi Nietzsche, kebudayaan itu memiliki dua sisi. Ada sisi Apollonian dan Dionysian. Ya. Sisi dari Apollonian bagi Nietzsche adalah suatu kehidupan, suatu pranata sosial, suatu ekspresi yang penuh dengan ketenangan, elegan, sistematis, tenang, indah, dan menaati hukum. Ini gambaran dari dewa Apollo, dewa pengetahuan ya, dewa yang melambangkan keindahan, seseorang yang baik gitu kan. Jadi kehidupan ini ditandai sebagai sesuatu nikmat, keindahan gitu kan. Bagi Nietzsche ada satu sisi dari kehidupan dari bangsa Yunani yang disembunyikan, yang tak terkatakan. Meskipun ada mitologi tentang Dionysian ini adalah seorang dewa yang melambangkan sisi histeris, kemalangan hidup, terbuang, dan menyukai musik, menyukai tantangan, tidak rapih, tidak sistematis, tidak simetris. Nah, hal ini menandai bahwa sebenarnya bangsa Yunani dalam ekspresinya, dalam keteraturan membuat bangunan, membuat seni patung, membuat retorika, ada sisi yang disembunyikan, yaitu budaya Dionysian. Dionysos itu kan dewa kemabukan, dewa tragedi, dewa ketakutan. Hal ini menyebabkan bagi Nietzsche betapa getirnya orang-orang Yunani itu gitu kan. Sebenarnya mereka mengasingkan, mungkin meminggirkan perasaan takut atau tragedi, ketidakpastian dikarenakan kondisi, baik itu perang, kematian, juga kondisi alam lainnya. Nietzsche selain membaca naskah kuno dari Yunani, dia juga sebagai pembaca buku dari Arthur Schopenhauer tentang kehendak ya. Dan bagi Nietzsche, filsafat itu bukan hanya berbicara tentang rasionalitas, tentang moral gitu. Nietzsche mengkritik orang-orang seperti Socrates yang tidak memiliki daya hidup, merusak moral orang pemuda-pemuda Yunani dengan kebaikan, keadilan, sesuatu yang tidak takut untuk melakukan pemberontakan. Begitu juga Nietzsche tidak setuju dengan Immanuel Kant yang sepertinya terlalu moralis, merasa bahwa sesuatu yang baik itu bisa diselesaikan hanya dengan mengikuti kewajiban yang tentu saja itu di luar diri sendiri. Maka Nietzsche dengan semangat will to power menanggapi budaya, baik itu budaya modern ataupun Yunani kuno, bahwa suatu kehendak, suatu keinginan, dan berusaha untuk tidak menjadi moralitas budak, itulah yang terpenting bagi kebudayaan di masa depan. Nietzsche termasuk seorang filosof disebut dengan zaman romantik. Zaman romantik adalah menandai adanya pemberontakan terhadap tradisi epistemologis,
pemberontakan terhadap tradisi metafisik. Dan kedua pemberontakan itu dilakukan oleh Nietzsche. Nietzsche mengkritik bahwa sesuatu yang bersifat metafisik dianggap sebagai sesuatu yang absolut. Bagi Nietzsche, segala sesuatu baik itu berkenaan dengan hal ada, kenyataan, ataupun pengetahuan itu dikaitkan dengan perspektivisme. Nietzsche memang bisa dianggap sebagai orang yang menggagas nihilisme, kehidupan dengan segala kenyataan yang datang kepada manusia ketika itu dianggap tidak bisa merubah, tidak bisa menjadi bagian kehidupan yang bisa dimaknai, itu adalah sesuatu yang nihil. Ya. Jadi tidak ada istilahnya ukuran hitam putih di dalam kehidupan manusia, khususnya dalam sistematika moralitas. Dan hal ini sebenarnya memberikan suatu jalan untuk menafsirkan cara hidup dalam kondisi apapun gitu kan. Sehingga manusia bisa memahami apakah cara mengadanya di dunia itu memang benar, atau cara mengada di dunia itu dengan cara seotentik mungkin. Ketika kita melakukan sesuatu dengan segala keterbatasan atau dengan kehendak kita, tanpa harus dibebani oleh moralitas, tanpa harus dibebani oleh prinsip epistemologis, dan manusia harus bisa menunjukkan jalannya sendiri. Manusia harus siap bila cakrawala pengetahuan metafisik, pengetahuan benar salah itu menjadi sesuatu yang sangat nihil. Ketika hal itu terjadi, jika kebenaran memang akan datang, biarkanlah ia datang, maka kita yang akan memahaminya bersama-sama hingga kita mungkin tidak bisa memahami secara bersama-sama,